PowerPoint saya yang tadi saya presentasikan di Lab School. Sudah kelihatan share screen saya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, ini yang saya sampaikan tadi. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Baik. Jadi judulnya ada 4 karakter sukses, 4 penghalang sukses, dan 4 cara mengatasi penghalang sukses tadi. Saya sudah menulis beberapa buku. Paling kiri buku Manajemen Insan Sempurna, saya tulis bersama Bapak Dr. Sahrial M. Yusuf, itu pendiri LP3I seluruh Indonesia. Yang kedua buku Kiat Sukses Polisi Masa Depan, saya tulis bersama Bapak Budi Gunawan. Sekarang menjadi Kepala BIN ya, dari Kepolisian Republik Indonesia. Yang ketiga buku Strategi Pengembangan Diri. Yang keempat buku It All Comes Back to You. Yang kelima buku Nothing is Impossible. Nggak ada yang nggak mungkin. Dan ini adalah background pendidikan saya. Saya seorang lulusan S3 dari University of Kentucky, Amerika Serikat. S2 juga dari University of Kentucky, Lexington, Amerika Serikat. S1 saya insinyur dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Saya sefakultas dengan Bapak Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nasib aja yang beda ya. Saya kakak kelasnya, beliau jadi presiden, saya jadi Motivator, Pak. trainer, dosen. Saya juga mengikuti berbagai pelatihan. Saya punya profesi baru sekarang. Saya menjadi seorang hipnoterapis. Dan untuk kompetensi saya dalam bidang hipnoterapis ini, saya praktek hipnoterapis di rumah, mengikuti berbagai pelatihan. Yang menarik adalah, 2 pelatihan nomor 6 dan 7 itu saya selesaikan justru pada era pandemi COVID-19 ini. Untuk Ericksonian dan NGH, ya, National Guild of Hypnotists dari Amerika Serikat. Saya juga sudah membuat buku baru bersama istri saya. Istri saya seorang dokter, Dr. Nina Kamalasari. Beliau adalah spesialis penyakit dalam, doktor juga dari Universitas Indonesia. Sekarang beliau menjadi direktur medik dan keperawatan di Rumah Sakit Kanker Darmais di Jakarta Barat. Judul buku kami adalah Life is so good for good people. Kehidupan itu sangat baik bagi orang-orang yang baik. Siapakah orang baik itu? Orang baik adalah orang-orang yang berpikir baik, bersikap baik, bertutur kata baik, dan melakukan tindakan-tindakan baik. Wajar kalau kehidupannya baik. Oke. Apa sih dasarnya kenapa saya menulis buku itu? Sebetulnya dasarnya dari Injil, ya, 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Ini Pak Hinsa dan Bu Rugun Kristiani ya. Iya, Pak. Ya, saya hafal banget ini ayat ini. Orang yang nabur dikit akan menuai dikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Tapi saya suka kelanjutannya ayat ini. Hendaklah setiap orang menabur sesuai kerelaan hatinya, tidak dengan berat hati atau merasa terpaksa. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang menabur dengan sukacita. Untuk Budina di Al-Quran juga ada ayat itu. Ia adalah balasan kebaikan, selain kebaikan pula maka nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Nabur kebaikan menuai kebaikan, nabur keburukan menuai keburukan. Jadi apapun agama yang dianut, sebetulnya hukum tabur tuai selalu berlaku. Sekarang kita bahas 4 karakter sukses. Karena judul materi yang saya sampaikan di Lab School ini adalah 4 karakter sukses, 4 penghalang sukses, dan 4 terapi untuk mengatasi penghalang sukses. Nah, orang sukses itu menurut saya ada 4 karakternya. Yang pertama, berserah diri kepada Tuhan. Berserah dirinya ini 100%, bukan 50%, 70%, 80%, 90%, tapi 100% berserah diri kepada Tuhan. Yang kedua, orang sukses itu selalu bahagia. Karena dia mengingat Tuhan. Selalu bahagia. Kalau tidak bahagia, berarti dia tidak ingat pada Tuhan. Yang ketiga, gemar menebar cinta, kebaikan dan kebahagiaan
kepada sebanyak mungkin sesama. Semata-mata dalam mencari ridhonya, bukan mengharap balasan atau ucapan terima kasih. Jadi kalau tidak mendapatkan balasan atau ucapan terima kasih, tetap saja bahagia. Karena yang akan membalas itu Tuhan. Makanya kata Bunda Teresa, urusan kita itu sebetulnya dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Yang keempat, fokus pada peningkatan iman, keyakinan, ilmu, dan amal baik. Sehingga tidak khawatir perlakuan tidak adil terhadapnya dan tidak pula khawatir akan pengulangan haknya. Karena yakin bahwa Tuhan membalas setiap amal perbuatan manusia. Oke, sekarang walaupun sukses itu hak setiap orang, tapi ada penghalang yang disebut BIJC. Apa itu BIJC? Yang pertama, blaming. Blaming ini suka menyalahkan atau mencari kambing hitam. Bukannya bertanggung jawab atas pikiran, sikap, tutur kata, dan tindakannya. Orang yang sulit berhasil itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Suka blaming, menyalahkan atau mencari kambing hitam. Yang kedua, penghalang sukses adalah excusing. Tidak action. Padahal kalau tak ada action, tak ada hasil kan? Atau NATO, no action, talk only. Ngomong aja, nggak ada tindakannya, ya nggak ada hasil juga. Jadi bukannya bertindak untuk meraih keberhasilan, tapi malah berdalih dan mengajukan alasan. Apapun alasan yang digunakan. Apakah alasan usia, kesehatan, kecerdasan, bahkan COVID-19 ini dijadikan alasan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa, sehingga tidak mendapatkan hasil apa-apa. Bahkan suka menyalahkan nasib. Betul kita tidak dapat mengubah takdir, tapi kita selalu bisa memperbaiki nasib kita. Dan yang keempat adalah justifying. Yang ketiga, justifying. Jadi orang sukses itu selalu berikhtiar, selalu melakukan tindakan-tindakan sampai berhasil. Tapi orang yang tidak mengalami kesuksesan, itu suka justifying. Suka menutupi kemalasan dan kelemahannya dengan membenarkan keadaan sebagai sesuatu yang sewajarnya. Maklumlah Pak, lagi COVID, mana bisa saya berikhtiar terus. Kan tertutup peluang-peluangnya. Enggak, itu hanya justifying aja. Dan yang keempat, ini yang paling parah, kalau ada pada diri seseorang, maka dia akan terhalang suksesnya. Yaitu kebiasaan complaining. Complaining ini sebetulnya kebiasaan mengeluh. Ketika kamu mengeluhkan sesuatu atau seseorang yang kamu anggap sebagai penyebab kesedihan dan kegagalan hidupmu, maka kamu akan terhalang menjadi orang yang berhasil dalam hidup. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya ada 4 terapi yang saya tawarkan tadi. Yang pertama adalah terapi Ho'oponopono. Nanti searching ya di internet apa itu Ho'oponopono. Ho'oponopono ini berasal dari seorang dokter, namanya Dr. Yulen dan Dr. Joe Vitale. Seorang dokter di Hawaii, di Amerika Serikat. Bahwa hampir semua permasalahan hidup dapat diatasi dengan Ho'oponopono ini. Prakteknya gampang kok. Hanya mengambil alih tanggung jawab 100% untuk apapun yang mempengaruhi keberadaan kita. Jadi suatu seni untuk menerima, memaafkan, dan membersihkan semua energi yang kita tarik ke dalam kehidupan kita. Jadi prakteknya secara sederhana sebetulnya, coba pandangi wajahmu sendiri di cermin, lalu kemudian tatap dalam-dalam mata kamu sendiri, lalu dengan penuh kasih sayang, ucapkan 4 kalimat ini. Yang pertama, I am sorry. Aku menyesal. Sudah melakukan BIJC tadi ya. Aku menyadari bahwa tanggung jawabku adalah tanggung jawabku atas pikiran, sikap, tutur kata, dan tindakanku yang telah menarik hal-hal yang menghalangi kesuksesanku saat ini. Yang kedua, please forgive me. Maafkan aku. Mohon ampun kepada Tuhan, mohon maaf kepada dirimu sendiri, dan mohon maaf kepada sesama manusia atas semua kehilapan dan kelalaian sehingga suksesmu terhalang dalam kehidupan ini. Yang ketiga, thank you. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan, kepada diri kamu sendiri, dan kepada sesama manusia. Bersyukur
Tuhan telah mengizinkanmu membuang semua energi negatif dan menggantikannya dengan energi positif dalam dirimu. Dan yang keempat, ucapkan I love you. Cinta kepada Tuhan, cinta pada dirimu sendiri, cinta kepada sesama manusia dan alam semesta. Jadi untuk mengungkapkan syukurmu, tebarkan cinta, kebaikan dan kebahagiaan kepada sebanyak mungkin sesama manusia dan alam semesta. Oke, itu terapi yang pertama apa? Ho'oponopono. Terapi yang kedua adalah ini bagi Dina yang beragama Islam, ada doa di antara dua sujud. Tapi isi doanya ini sebetulnya juga didambakan oleh orang-orang yang agamanya bukan Muslim sekalipun. Yang pertama, mohon ampun kepada Tuhan. Ampuni dosaku ya Tuhan, karena dosa adalah beban yang menyebabkanmu berat melangkah menuju kebaikan. Kotoran yang membuat hatimu kelam sehingga merasa berat melakukan kebaikan. Yang kedua, minta kepada Tuhan agar disayangi. Karena kalau kamu disayangi oleh Tuhan, hidupmu terasa nyaman, nafsu kamu terbimbing, dan semua cita-citamu dapat terwujud. Yang ketiga, wajburni, tutupi kekuranganku, banyak sekali kekurangan kamu. Kurang bersyukur, kurang sabar, kurang bisa menerima kenyataan, pemarah, pendendam, dan lain-lain. Kalau kekurangan kamu ditutup dan diperbaiki oleh Tuhan, maka kamu akan menjadi manusia yang bermartabat. Doa permintaan berikutnya adalah tinggikan derajatku, angkat derajatku. Karena kalau Tuhan mengangkat derajat kamu, tak ada siapapun yang dapat merendahkan kamu. Kemudian permintaan berikutnya adalah Tuhan beri aku rizki. Sama dengan orang lain, kamu juga membutuhkan rizki. Dan Tuhan mampu mendatangkan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Permintaan berikutnya adalah Tuhan beri aku petunjuk. Bimbing aku ke jalan kebahagiaan. Kamu minta petunjuk, bukan hanya yang berkaitan dengan agama, tapi yang terpenting adalah meminta petunjuk agar terhindar dari mengambil keputusan yang keliru. Permintaan berikutnya adalah minta pada Tuhan agar disehatkan jiwa, raga, dan sukma kamu. Minta dikuatkan kekebalan tubuhmu, imunitas kamu, supaya dapat terjaga dari serangan COVID-19 maupun virus-virus, bakteri, dan sumber-sumber penyakit lainnya. Karena kalau kamu sehat, kamu bukan hanya tidak jadi beban orang lain, tapi juga bisa terus-menerus menebar cinta, kebaikan, dan kebahagiaan bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah minta pada Tuhan agar dimaafkan. Tadi dimulai dengan meminta ampun pada Tuhan dan diakhiri dengan meminta kepada Tuhan agar memaafkan semua kesalahan dan kekurangan kamu. Kalau kamu perhatikan, Ho'oponopono yang ditemukan di Kepulauan Hawaii oleh seorang dokter di sana dan doa, terapi doa di antara dua sujud ini saling berkaitan. Oke, sekarang terapi yang ketiga. Untuk mengatasi 4 penghalang sukses BEJC tadi. Blaming, excusing, justifying, dan complaining. Ini adalah terapi self-talk. Self-talk itu sederhananya adalah berbicara pada diri sendiri. Setiap orang tanpa kecuali, Tahinsa, Ibu Rugun, dan Budina, itu semuanya melakukan self-talk. Ngomong pada diri sendiri itu tidak harus terucap, bahkan yang terlintas di benak, itu juga sudah merupakan self-talk. Dan menurut para ahli, di antaranya yang disampaikan oleh Dr. Deepak Chopra, misalnya seorang internis, dia mengatakan bahwa setiap manusia itu melintaskan paling sedikitnya 60.000 self-talk. 60.000 lintasan pikiran, tapi sayangnya mayoritas, sebagian besar dari self-talk itu adalah negatif. Dan setiap self-talk itu komunikasi dengan Tuhan yang mengabulkan semua doa. Tapi untuk itu saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita tidur, sebetulnya kita mati. Makanya di dalam Islam, itu ketika mau tidur itu doanya doa mau mati. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, itu dengan menyebut nama Tuhan, aku hidup dan mati. Jadi mau tidur itu mau mati. Dan bangun tidur, itu doanya, terima kasih Tuhan, segala puji bagi Tuhan yang telah membangunkan kami dari kematian. Makanya self-talk itu sebetulnya permintaan kepada Tuhan. Coba perhatikan, ini ada 2 ayat yang maknanya persis sama.
Di Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan doamu. Itu di Al-Min, surat 40 ayat 60. Ternyata sama dengan di Matius, di Injil Matius 7 ayat 7. Ask and you will receive, mintalah maka kamu akan menerima. Search and you will find, carilah maka kamu akan mendapatkan, menemukan. Knock and the door will be open for you. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan untuk kamu. Artinya persis sama. Mintalah, maka Tuhan akan mengabulkan permintaanmu. Self-talk adalah permintaan kepada Tuhan. Dan permintaan yang terbaik adalah pernyataan syukur. Coba di Matius 13 ayat 12 ya. Whoever has gratitude will be given more and he will have an abundance. Siapa punya rasa syukur akan dikasih lagi sehingga jadi berkelimpahan. Dan siapa yang tak punya rasa syukur, whoever does not have gratitude, even what he has will be taken from him. Dan siapa tak punya rasa syukur, bahkan apa yang ada pada dirinya pun akan diambil lagi oleh Tuhan. Persis sama dengan dalam Al-Quran ya. Jika kamu bersyukur, Allah tambahkan nikmat, rahmat, anugerah, dan karunia kepada kamu. Tapi kalau kamu mengeluhkan apapun atau siapapun, mengingkari nikmat Tuhan, tak punya rasa syukur, maka kamu akan menarik lebih banyak keburukan. Kalau makin banyak, jadi azab. Nah, oleh karena itu, self-talk terbaik adalah self-talk pernyataan syukur. Ingat, setiap kali kita bangun tidur, kita mengalami keajaiban hidup. Karena dari mati, dibangunkan lagi. Jadi mulailah hidupmu dengan pernyataan syukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Puji Tuhan. Aku bersyukur kepadamu. Ya Tuhan, atas keajaiban hidup, nikmat, rahmat, anugerah, dan karunia yang kurasakan selama ini. Lalu nyatakan dalam self-talk kamu, aku siap menerima keajaiban hidup berikutnya. Sederhana ya. Puji Tuhan, aku bersyukur kepadamu, atas keajaiban hidup yang kurasakan selama ini, aku siap menerima keajaiban hidup berikutnya. Self-talk ini kalau dibiasakan, dampaknya sangat besar terhadap kehidupan kamu secara keseluruhan. Tiba-tiba hidupmu penuh dengan keajaiban. Karena kamu bersyukur atas keajaiban yang sudah kamu rasakan, dan kamu nyatakan kepada Tuhan bahwa kamu siap menerima keajaiban hidup berikutnya. Oke, itu terapi yang ketiga. Sekarang yang terakhir adalah terapi yang keempat, adalah membaca doa kedamaian hati. Di era COVID-19, dan sebetulnya setiap era, old normal atau new normal, normal baru, banyak kejadian, banyak pertemuan yang kita sesali, kita keluhkan. Padahal mengeluhkan kejadian dan mengeluhkan pertemuan, yang semuanya terjadi dengan izin Tuhan, itu tidak mendatangkan kebaikan apa-apa. Makanya saya belajar dari seorang Karl Paul Reinhold Niebuhr. Beliau lahir 21 Juni tahun 1892 dan meninggal tanggal 1 Juni tahun 71, atau 1971. Doa yang dirangkai dengan indah ini berjudul Serenity Prayer. Doa kedamaian hati, ketenangan jiwa, ketentraman pikiran. Doanya begini, Tuhan, anugerahkan padaku 3 hal. Grant me 3 things. Yang pertama, kita meminta kepada Tuhan agar memberi kita serenity, kedamaian batin, ketenangan pikiran, ketentraman jiwa. What for serenity itu? To accept the things I cannot change. Kedamaian batin agar aku dapat menerima hal-hal yang tak dapat diubah. Semua kejadian yang diizinkan Tuhan terjadi. Setiap pertemuan yang diizinkan Tuhan terjadi. Itu memang harus terjadi. Mengeluhkan kejadian dan pertemuan tidak mendatangkan kebaikan apa-apa, malah mengundang lebih banyak keburukan. Makanya minta kedamaian batin agar kamu dapat menerima semua kejadian, semua pertemuan yang sudah diizinkan oleh Tuhan terjadi. Menerima dengan lapang dada. Tidak
dengan berat hati atau merasa terpaksa. Yang kedua, minta kepada Tuhan agar dianugerahi courage to change the things I can. Kemampuan untuk mengubah hal-hal yang dapat kamu ubah. Apa yang dapat kamu ubah adalah cara kamu merespon kejadian. Cara merespon itu dengan pikiran, sikap, tutur kata, dan tindakan terbaik. Apapun kejadiannya, kalau kamu respon dengan pikiran, sikap, tutur kata, dan tindakan terbaik, maka memberi kamu hasil yang baik juga. Dan yang ketiga, minta kepada Tuhan agar dianugerahi wisdom. Kebijaksanaan, to know the difference. Kebijaksanaan agar kamu dapat membedakan keduanya. Banyak orang frustasi dalam menjalani hidup karena sibuk mengeluhkan kejadian. Atau sibuk mengeluhkan pertemuan. Tapi tidak berbuat apa untuk memperbaiki responnya. Kuliah ini ya, yang kamu jalani sekarang, walaupun di era pandemi, work from home, itu adalah cara kamu memperbaiki respon-respon kamu dalam menghadapi kehidupan. Dina yang beragama Islam mungkin bertanya, Pak, itu kan doanya bukan doa orang Islam, masa kita boleh pakai doa Karl Paul Reinhold Niebuhr? Jawaban saya boleh. Yang pertama, hikmah itu milik kita semua, dimanapun kita mendapatkannya, ambillah. Dan yang kedua, kita pun diminta oleh Tuhan untuk belajar dari orang yang tahu kalau kita tidak tahu. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad juga pernah mengajak kita doa yang mirip dengan serenity prayer tadi. Bunyinya Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Tunjukkan kepada kami yang benar itu benar dan berkati kami dengan kemudahan untuk mengikutinya. Tunjukkan kepada kami yang salah itu salah dan berkati kami dengan kemudahan untuk menjauhinya. Perhatikan doa Rasulullah ini mirip dengan serenity prayer-nya Reinhold Niebuhr. Walaupun tidak persis sama, tapi substansi pesannya sama. Oke? Demikian ya.